bahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Iya. Kayak dimulai dari yang paling basic kali ya. Oke. Dimulai dari yang paling basic pastinya gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sendiri. Betul. Ya kan, orang pasti taunya ya sikat gigi lah basic 2 kali sehari. Tapi apakah itu dilakukan dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat? Betul. Oke, kita bahas simple aja. Sebenarnya 2 kali sehari di waktu dan cara yang tepat itu kayak gimana sih? Nah, waktu yang tepat itu adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Karena kan pagi setelah sarapan kita ngebilas dong makanan yang udah kita makan pas breakfast. Kemudian malam sebelum tidur, pas tidur kan kita tidak melakukan gerakan pembersihan ya. Jadi sebenarnya kita harus membersihkan bakterinya dulu supaya pas tidur tuh aman lah, nggak menjadi proses apa-apa. Gitu. Nah, takutnya nanti ada peri gigi atau apa gitu ya. Kalau anak kecil kan selalu ditakutin tuh dokter. Pokoknya pada takut sama dokter gigi ya. Padahal menyenangkan loh ke dokter gigi tuh. Terus juga nggak cuma nyikat gigi, tapi yang orang jarang perhatiin juga mungkin menggunakan pembersih lidah dan dental floss. Karena kan dalam mulut kita nggak cuma ada gigi ya, ada lidah juga, Benar, ada gusi juga gusi. yang perlu dibersihkan juga. Jadi pakai tongue scraper atau pembersih lidah dan menggunakan dental floss untuk membersihkan area-area yang Sela-sela. memang nggak bisa terjangkau oleh sikat gigi. Oke, dental floss, nah itu kayak wajib punya ya dokter ya, pembersih lidah atau mungkin sikat gigi yang belakangnya tuh udah ada pembersihnya tuh udah ada ya dokter ya. Tapi ingat jangan pakai tusuk gigi. Jangan dong. Lo tahu kan pasti banyak yang beredar pasta gigi berfluoride. Gitu. Oh iya, Kayak sebetulnya orang tuh, beneran ngerti nggak sih fluoride itu apa sih sebenarnya fungsinya? Jadi fluoride itu kan memang sebenarnya unsur alami yang memang ditemukan di banyak hal yang kita konsumsi. Sebenarnya air minum kita tuh udah berfluoride juga. Cuma kan fluoride ini emang manfaatnya besar banget ya, terutama buat gigi gitu karena dia menguatkan enamel. Jadi jika menggunakan pasta gigi berfluoride itu sebenarnya sangat amat membantu untuk menguatkan enamel kita gitu. Buat yang belum tahu, enamel itu lapisan terluar gigi gitu. Jadi dia bantu banget buat menguatkan. Nah, kamu tanya dong sebetulnya apakah penyakit mulut itu bisa berhubungan dengan penyakit gigi? Bagaimana antisipasinya? Oke, sekarang pertanyaannya penyakit mulut bisa berhubungan dengan penyakit gigi, tapi nggak disebutin spesifik ya penyakit mulutnya apa? Iya, oke. Sebenarnya karena kan oral hygiene tuh berpengaruh ya, karena kan dalam rongga mulut kita kan banyak yang nggak cuma ada jaringan keras yang itu gigi, ada juga jaringan lunak kayak lidah, mukosa pipi, gusi gitu kan jaringan lunak. Jadi kalau dibilang berpengaruh, ya iya ada pengaruhnya pasti. Karena kan kebersihan mulut secara keseluruhan juga didukung oleh jaringan pendukung-pendukungnya seperti gusi dan mukosa pipi dan lain-lain gitu. Nah itu ya, jadi saling berkorelasi ya. Iya, dokter ya. Dokter berapa bulan sekali sih sebaiknya periksa gigi? Karena kesadaran akan kesehatan gigi tuh masih kurang nih dok. Iya benar, itu sih yang masih jadi masalah ya. Awareness-nya padahal tanpa sadar kayak kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut tuh turut mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Karena tahu dong yang udah pernah. Nah itu dia, udah tahu dong kalau sakit gigi sakitnya kayak apa. Banget. Jadi kalau untuk pertanyaan itu, rutin check up tuh 6 bulan sekali ya yang disarankan. Kenapa sih harus 6 bulan sekali? Taruhlah bilang misalnya, dok saya nggak ada masalah nih, apakah tetap harus 6 bulan sekali saya ke dokter gigi? Saya nggak merasa ada sakit atau ada lubang, saya merasa bersih nih. Tapi tetap harus dilakukan rutin 6 bulan sekali, karena kan kadang ada area-area yang memang tidak bisa terlihat sama kita sendiri di kaca gitu. Jadi memang rutin check up itu fungsinya untuk mendeteksi lebih awal jika emang ada sesuatu yang harus segera ditangani gitu, supaya nggak jadi penyakit yang berkelanjutan gitu. Ya dokter ya. Ini dokter izin tanya dong, gimana sih caranya ngajarin ke anak-anak agar mau sikat gigi sebelum tidur? Ada tipsnya nggak nih dok? Karena anak saya masih sering ngeyel katanya. Oke, ini ya tips and trick yang dihadapi para moms di luar sana. Oke, untuk tips anak yang pertama pasti dikenalin dulu gitu. Kalau ditanya kapan sih mulai anak tuh boleh sikat gigi gitu, itu pokoknya mulai gigi pertama tumbuh, walaupun tumbuh baru sedikit aja nongol putih-putih di gusi, itu udah harus banget disikat gitu. Apalagi anak masih konsumsi ASI, masih ngedot, masih minum susu formula, itu kan sebenarnya ekstra ya dirawat agar kelangsungan hidup giginya tuh lebih panjang sampai nanti tuh tetap sehat gitu. Jadi dirawatnya dari kecil. Jadi mulai gigi pertama tumbuh. Tapi sebenarnya di saat giginya belum tumbuh, kita tuh bisa mulai membiasakan diri dengan sensasi menyikat gigi. Dengan cara apa? Giginya belum tumbuh nih, masih kosong. Kita bisa pakai kain kasa. Tahu kan kayak orang-orang zaman dulu juga mungkin udah menerapkan kayak gitu ya. Bersihin, dielap, orang tuanya pakai kasa. Itu sebenarnya membantu banget dia, jadi membiasakan oral habit sedini mungkin buat si anak itu nantinya udah tahu,
oh sensasi menyikat gigi tuh kayak gini, ada benda yang dimasukin ke dalam mulut tuh rasanya kayak gini, sehingga nanti pas udah waktunya giginya tumbuh dia harus sikat gigi beneran, jadi itu dia udah gak kaget lagi karena udah biasa gitu merasakan sensasi menyikat gigi gitu. Kalau untuk cara-cara menyikat giginya sebenarnya itu bisa dibantu orang tua. Di Instagram Opal Dental sendiri itu udah ada edukasinya, ada 3 cara. Memang terlihatnya seperti anaknya dipiting gitu ya, padahal enggak, karena itu posisinya benar-benar supaya anaknya yang satu dipegangin mainan di tangan satunya agar sibuk dengan mainannya, yang satu caregiver atau parentsnya membantu menyikat gigi anaknya gitu. Jadi dialihkan fokusnya dulu gitu. Nanti perlahan-lahan diajak di depan kaca, ayo mama mau sikat gigi, ikut yuk di samping gitu. Kayak pasti ngikutin ya. Karena kan anak tuh tipikal yang meniru ya, masih gampang kayak dia melihat sekitar dia meniru gitu. Jadi kita bisa ajak mulai di depan kaca, lihat mama gini terus dipegangin, walaupun dia mungkin sikatnya masih ngasal gitu. Abis dia sikat sendiri kita sikatin lagi, make sure itu emang beneran bersih gitu. Tapi jelas anak-anak sudah excited mengikutin gitu. Dia udah ada kesadaran, oh mamaku ngelakuin ini, aku ngelakuin juga gitu. Betul. Karena sama aja ya kalau orang tua ngasih tahu, ayo gosok gigi, padahal orang tuanya nggak gosok gigi nih. Iya benar. Nah, sebenarnya apa sih mitos dan juga fakta dari kesehatan gigi dan mulut sendiri? Nah, yang paling ya nomor 1 nih yang kayak paling kedengeran, cabut gigi bisa bikin buta. Nah, itu paling banyak banget ditanyain, dan kayak mungkin teman-teman sendiri yang emang gak berobat pun nanya gitu, bener gak sih cabut gigi tuh bisa bikin buta gitu. Ya itu sendiri sebenarnya jawabannya itu adalah mitos, tapi udah terlanjur berkembang dari mulut ke mulut di masyarakat. Makanya boleh takut ya. Iya itu dia, sebenarnya itu enggak, karena syaraf yang mempersyarafi gigi dan juga mata itu beda. Tapi emang bener kalau misalnya ada infeksi di gigi atas, itu sebenarnya infeksinya tuh emang beneran bisa sampai pipi atau bawah kelopak mata gitu infeksinya, karena kan biasanya emang akumulasinya di ujung akar ya. Gigi lubang, bentuknya udah mangkok, nampung sisa makanan kemudian kumpul di ujung akarnya. Nah ujung akar itu kan bengkak ya, istilahnya mungkin kayak jerawat tapi di dalam gitu kan. Nah iya itu, bengkak bisa sampai ke ini. Tapi kalau misalnya syaraf, pada saat kita nyabut gigi, syaraf yang kita ini itu beda sebenarnya. Jadi persyarafannya beda. Jadi itu mitos ya, jangan dipercaya. Dan ini kan kalau ditengok ke lebih jauh lagi ya, bahwasanya di Jogja ini kan banyak coffee shop ya dokternya. Betul. Dan banyak dari kita, mungkin dokter gigi Sabila juga penikmat kopi juga. Bener banget. Oh bener banget ya. Ada hari ya. Nah itu kan kebanyakan mereka taunya atau sobat belajar taunya kalau konsumsi kopi banyak itu bakal membuat gigi itu kuning. Itu fakta apa mitos dokter? Untuk kopi nih ya. Jawabannya fakta. Aduh, fakta ya. Benar, itu fakta. Karena kopi itu kan punya kandungan zat tannin ya, yang emang bisa bikin membuat gigi lebih cepat berubah warna. Selain itu kan kopi juga mengandung asam ya. Benar. Nah asam itu kan lebih gampang buat melunakkan tadi yang aku bilang enamel gigi itu, lapisan terluar. Nah dengan enamel lebih lunak tuh jadi bakteri-bakteri atau zat warna tuh lebih gampang nempel di permukaannya. Nah sedangkan gigi kita tuh kan juga sama kayak kulit kita, punya pori-pori yang juga bisa menyerap pigmen warna dari luar. Nah itu dia yang bisa bikin gigi menguning atau lebih berubah warna gitu. Nah itu kan tadi kalau menengok dari ternyata itu merupakan fakta ya, kalau kopi itu bikin gigi kuning. Terus gimana cara menjaga gigi biar gak menguning nih dokter? Nah ini banyak ditanyain ya sama orang, kayak kan apalagi semua orang pasti suka selfie ya, pengen kayak penampilannya pas senyum kelihatan gigi tuh celing gitu kan. Nah itu pilihannya bisa 2. Kalau mau tanpa mengurangi permukaan gigi itu kita bisa melalui prosedur bleaching gitu. Jadi prosedur bleaching itu cuma diolesin pasta bleaching, kemudian ya udah nanti memang dia bisa mencerahkan. Kita tuh nggak bilang kalau memutihkan ya, tapi mencerahkan. Biasanya naik ton warna giginya itu naik setelah kita itu, karena dia memang pastanya itu ada zat tertentu yang bisa masuk ke dalam pori-pori gigi tadi. Dia bantu menyerap molekul-molekul noda yang ada di dalam supaya warnanya tonnya bisa naik kayak gitu. Pilihan kedua ya veneer. Cuma kan veneer itu dia. Banyak ditanyain orang juga nih. Veneer sama bleaching itu apa bedanya? bedanya? Nah iya, tadi kalau bleaching kita nggak ada prosedur apa ya, cuma pengolahan pasta kemudian disinar gitu ya. Kalau misalnya veneer, dia itu ada proses pengurangan permukaan gigi, tapi dikuranginnya dikit banget sih, kayak sekitar permukaan depannya kita kurangin sekitar 0,5 mili gitu. Nanti ditempelin bahan tertentu. Nah yang bentuk, warna dan ukurannya itu bisa kita pilih sendiri gitu, bisa disesuaikan sama keinginan pasien. Tapi kita sebagai dokter gigi pasti suggest juga sih kayak
cocoknya kayak gini, skin tone kamu kayak gini, warna bola mata kamu kayak gini, bagusnya nih warnanya kayak gini. Tapi kan pasien ada juga yang pengen, aku pengen yang paling putih gitu, ada juga gitu. Itu balik ke pasien, walaupun kita sebagai dokter gigi juga pastinya mensuggest apa yang baik untuk pasien. Tapi kalau untuk perawatannya sendiri, ini nggak sih dokter kalau yang kayak veneer sendiri atau bleaching gitu? Ya perawatannya sama aja sih, yang penting biasanya after bleaching itu memang biasanya 12 jam setelah bleaching tuh ada rasa ngilu ya, karena kan namanya juga pori-pori abis dimasukin sesuatu kayak lagi eksfoliasi gitu, kebuka pori-porinya, jadi pasti lebih sensitif. Jadi diharapkan mungkin sekitar 2 kali 24 jam setelah bleaching tuh jangan terlalu konsumsi yang berwarna-warna dulu deh gitu, biar lebih awet, biar si bahan bleaching ini bekerja dulu di dalam giginya gitu. Nah itu ya udah jelas banget sekarang ya dokter ya, jadi bedanya itu ya veneer sama bleaching gitu sendiri. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nih dokter yang sudah ikutan gabung di RJB Radio Jogja. Terima kasih ada Afi Farozi. Gimana sih Kak caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya bebas gitu kalau mau makan manis-manisan biar gak nyut-nyutan giginya gitu sambil emot nangis. Oh, sambil emot nangis. Jadi ini dalam kondisi udah kesakitan ya. Oke. Sebenarnya ini yang satu ya, kan cara menjaga dulu tadi udah basic ya di awal tadi ya, itu cara menjaga oral hygiene ya sama sikat gigi, dental floss, tongue scraper, ya udah itu sama rutin check up. Itu yang pasti basic harus dilakuin setiap hari. Nah, tapi kalau misalnya ini dikasih mbaknya sampai pakai emot nangis kan berarti udah ada sesuatu ya. Nah, itu harus langsung deh cek ke dokter gigi terdekat. Jangan dibiarin opal juga, cek sekalian pokoknya. Kalau di nyut-nyutan pasti kan ada sesuatu dong di dalamnya, karena kan normalnya kita pasti gigi gak kenapa-napa sehat. Gimana kita mau nikmatin makan enak kalau giginya sakit nyut-nyutan. Jangan kan makan, ngomong aja susah kayak gitu. Itu dia. Menjaga kesehatan gigi mulut itu sangat penting sekali. Dan gimana sih tips untuk anak-anak nih dokter? Oke, terus untuk anak-anak tadi ya, sekilas tadi udah dibahas kan, mulai sedini mungkin, jangan nunda gitu. Even belum ada gigi yang tumbuh satu pun, biasain pakai kasa atau silikon brush gitu kan ada ya yang dimasukin di jari gitu. Nah itu mulai sedini mungkin supaya anak membiasakan diri dengan sensasi menyikat gigi. Kalau nanti udah tumbuh, itu udah bener-bener harus pakai sikat gigi yang memang ada bulu sikatnya, karena kan giginya memang sudah ada gitu. Terus selain menyikat gigi juga pastinya nutrisi di anak tuh nutrisi berpengaruh. Sama kalau nanti udah mulai empati itu kalau bisa mulai memberikan nutrisi kepada anak tuh tekstur makanan tuh meningkat. Kenapa kayak gitu tuh penting, dari misalnya yang lunak dulu lama-lama makin keras gitu. Kenapa kayak gitu tuh penting juga buat pertumbuhan rahang, karena ternyata tekstur itu dari yang lunak sampai yang keras itu kenapa dibuat bertingkat bertahap dikenalkan ke anak, karena itu juga menstimulasi pertumbuhan rahang gitu. Jadi jangan langsung dikasih yang keras gitu, memang ada step-stepnya. Kemudian mungkin dokter bisa kasih tahu dong cara menyikat gigi yang betul. Dokter nggak bawa sikat gigi ya? Bawa? Nggak bawa. Oh nggak bawa ya? Mungkin bisa dikasih tahu harus gerakannya memutar kah atau seperti apa? Mungkin bisa ke kamera dokter. Untuk cara nyikat gigi ya, yang bener itu pastinya dari arah merah ke putih. Jadi gampangnya kita kalau ngajar anak-anak, ayo gerakin ya sikatnya merah putih, merah putih, merah putih. Kita pasti ulangin kayak gitu. Jadi anak tuh ingat kayak bendera Indonesia, kita bilangnya merah putih, merah putih, merah putih. Karena kalau arahnya kebalikannya, itu bukannya bagus, malah nanti jangka panjangnya itu merusak juga dong. Bisa menyebabkan gusinya gampang turun gitu. Kalau jangka panjang emang efeknya nggak langsung besokannya gusinya jadi turun gitu ya, enggak, tapi kan lama-lamaan tuh gusinya ya turun karena kan kita kedorong ke diri ya, emang stimulasinya itu dari gusi ke gigi, makanya kita bilang merah putih merah putih merah putih gitu. Nah, mau tanya seberapa besar kita bisa konsumsi anti nyeri ketika sakit gigi? Oke gitu. Jadi ini ya, kan banyak orang bilang kayak kalau sakit gigi konsumsi minum obat aja biar dia apotek gitu. Ada lah merek-merek tertentu yang sudah sangat famous gitu di masyarakat, kayak aku sakit gigi beli ini gitu. Padahal pereda nyeri itu sebenarnya sifatnya umum. Jadi mau pusing ataupun nyeri hide semuanya ya biasanya pakai bahan itu gitu, karena itu pereda nyeri umum. Tapi yang orang banyak nggak tahu sebenarnya pereda nyeri itu tidak akan menghilangkan sakit gigi secara permanen, karena kan kausa penyebab sakit giginya itu belum dihilangkan kan. Nah itu yang salah kaprah di masyarakat. Kayak mau sampai kapan minum obat terus menerus gitu, yang ada kalau terus menerus dikonsumsi tanpa tahu indikasi yang tepat gitu kan, makanya kalau mengkonsumsi obat harus ke dokter dulu. Karena kan nanti indikasinya nggak tepat, lama-lama tubuh kita dimasukin obat itu terus, lama-lama tubuh kita resisten. Jadi ntar kita pada saat emang kita bener-bener butuh painkiller, nah itu nanti udah nggak ngefek lagi di kita.
jangka panjangnya ya. Betul, gitu. Jadi jangan pikirin jangka sekarangnya aja, mending cepet ke dokter biar tepat kalaupun emang harus dikasih obat sesuai dosis dan takarannya. Yes. Jadi tidak disarankan untuk sering-sering minum obat. Iya benar, karena akan terus sakit kalau misalnya kausa penyebabnya nggak dihilangin. Dia emang cuma meredakan sesaat, tapi begitu efek obatnya habis, penyebab bakterinya atau lubangnya misalnya masih ada gitu, dia tetap akan sakit. Gitu. Tapi pengaruh nggak dokter kayak kan sekarang banyak ya macam-macam pasta gigi yang sensitif, untuk gigi sensitif, pasta gigi ini dan segala macam itu berpengaruh juga dok? Itu berpengaruh. Jadi emang pilihlah pasta gigi sesuai kebutuhan. Oke. Kalau memang sensitif, beli lagi yang untuk gigi sensitif gitu. Mungkin dia bisa membantu meredakan rasa ngilu yang emang mudah ngilu gitu ya. Yes. Kadang minum gampang ngilu atau apa itu biasanya membantu meredakan gitu. Tapi kalau memang gejalanya sudah bisa ditoleransi lagi, ya balik lagi itu tetap tidak bisa mengobati gitu. Hanya membantu sedikit. Paling tidak sudah antisipasi dulu lah ya. Gimana cara merawat gigi berlubang nih dokter? Nah, oke. Merawat gigi berlubang ini kita harus tahu dulu lubang ini sampai mana. Karena banyak orang kayak, baru hitam sedikit nih, nggak usah lah berobat ke dokter masih hitam sedikit, kecil gitu. Sedangkan banyak orang nggak tahu sebenarnya ada lubang yang kita sebut tuh kayak istilahnya lubang botol, ngerti nggak? Jadi kayak botol tuh kan di atasnya kecil, tapi di bawahnya tuh udah gede gitu, membentuk mangkok itu. Yang kadang kayak, kok lubangnya kecil tapi kok nyut-nyutan ya dok, nyut-nyutan banget sampai misalnya nggak bisa tidur. Ternyata lubang yang tadi kita kira kecil di bawahnya udah ngebentuk kayak botol kecap gitu kan, udah melebar dan udah kena ke syaraf. Nah itu kalau misalnya alhamdulillah misalnya lubangnya masih di atas nih, ya itu kan bisa kita langsung tambal aja, kita buang jaringan yang infeksinya, yang hitam-hitamnya kita bersihin. Makanya pasti sebelum ditambal di bur itu kita bersihin, bisa langsung selesai hari itu. Tapi kalau misalnya ternyata infeksinya kita bersihin kok udah sampai bawah, udah sampai kena syaraf, ya itu kita nggak bisa langsung nambal hari itu, karena idealnya kita harus melakukan perawatan saluran akar gitu. Makanya kenapa ke dokter gigi tuh jadi bolak-balik. Itu biasanya pada kasus-kasus yang emang lubang dan lama didiemin gitu. Makanya itu bikin jadi bolak-balik. Padahal kalau ditangani segera itu ya bisa sekali kunjungan selesai. Nah, makanya rutin ke dokter gigi ini paling tidak 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu penting ya dokter ya. Mungkin sebelum ke kesimpulan nih dokter Gigi Safira ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering muncul juga, gimana sih biar karang gigi itu nggak muncul karies gigi, terus gimana mengatasi bibir pecah-pecah kayak gitu, dokter. Singkat saja mungkin dokter, silakan. Oke. Untuk karies sama karang gigi itu beda ya? Oh beda ya? Beda. Oke. Kalau karies kan kita sebut biasanya lubang, itu tuh karies itu bahasa karies. ilmiahnya gitu. Kalau makanya aku nggak jadi dokter gigi, gini nih. Kalau untuk karang tuh kita sebutnya bahasa ilmiahnya kalkulus. Oh, gitu. kalkulus. Jadi Karies tuh bukan karang gitu. Karena kebanyakan kayak Orang orang banyak taunya yang salah karies tahu itu ya, benar-benar. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bibir pecah-pecah, yang paling awal pasti dari dalam ya, banyak minum air putih supaya hidrasinya bagus. Terus yang kedua, biasanya orang kalau bibir pecah-pecah itu kan cenderung kering, dan orang tuh cenderung malah ngejilat-jilatin pakai lidah sendiri. Padahal itu malah nggak oke, malah makin bikin kering gitu. Jadi nggak boleh, emang benar-benar minum air putih dan pakai pelembab. Pakai pelembab bibir. Jadi jangan malah dijilat-jilatin supaya terhidrasi pakai lidah kita sendiri, itu salah ya, itu salah, jangan. Kalau tadi ya, karies lubang tadi, ya itu ditambal. Tapi kalau misalnya sudah dalam ya kita harus mau effort buat bolak-balik perawatan saluran akar. Gimana caranya supaya gigi itu tetap bisa bertahan dalam mulut tanpa dicabut. Kita selamatkan sebisa mungkin gitu. Kalau tadi karang ya udah itu rutin check up 6 bulan sekali, itu biasanya emang rutin buat bersihin karang. Karena karang itu nggak bisa hilang pakai sikat gigi. Gitu. Jadi even kita rajin nyikat gigi pun karang tuh nggak bisa hilang. Tetap harus ke dokter gigi untuk scaling, untuk membersihkan karang gigi. Gitu. Aduh, scaling terakhir kapan? Padahal harus rutin ya dokter. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin perawatan yang cocok nih dokter di Opal Dental buat sobat belajar. Nah, di Opal Dental kebetulan perawatannya lengkap banget karena kita dokternya ada expert di bidangnya masing-masing. Tergantung dari tujuan teman-temannya pada mau apa sih gitu. Mau merapihkan, mau memutihkan, mau
menyempurnakan atau mau melakukan smile makeover secara keseluruhan itu ada semua. Kalau tadi kita bahas sekilas ya, kalau kita mau merapihkan di Opal Dental itu bisa ada spesialis ortodonti yang memang dia menangani pemasangan behel secara benar dan tepat tentunya, dan ada juga clear aligner buat yang nggak pengen kelihatan pakai behel tapi pengen ngerapihin susunan giginya. Ada clear aligner sekarang, udah canggih sekarang tuh, nggak cuma behel ya. Jadi bisa tetap merapihkan tanpa kelihatan pakai behel gitu. Terus kalau misalnya kita memutihkan tadi pilihannya bisa bleaching gitu, bisa dilakuin juga. Terus kalau kita cuma mau menyempurnakan apa yang udah di dalam mulut nih, kayak aku udah suka sama bentuk gigiku, cuma kayak aku kalau senyum tuh kelihatan gusinya, bisa nggak ya dimanipulasi gitu supaya lebih perfect lah smile-nya gitu. Nah itu bisa juga di Opal Dental, itu bisa juga ada namanya gingivectomy atau gingivoplasty. Itu proses kayak ibaratnya pemotongan gusi, tapi nggak seserem itu. Prosedurnya singkat dan kayak prosedur sehari-hari aja, ringan banget, kayak pakai laser gitu, simple banget. Dan udah habis itu gusinya kayak berkurang, jadi kayak kalau senyum nggak begitu kelihatan lagi gusinya gitu. Panjang giginya bertambah, gusinya nggak begitu kelihatan, jadi biasanya senyumnya jadi lebih cantik. Karena ada ya tipe orang yang gusinya lebih panjang gitu ya dokter ya. Iya benar, itu makanya bisa dikonsultasikan dulu. Padahal tuh lebih manis loh kalau terlihat. Tapi ada orang yang nggak suka. Gitu. Ada yang pengen kelihatan giginya panjang kayak bunny smile gitu. Itu bisa juga pakai smile makeover di Opal gitu. Emang ada dokter yang spesialisasinya untuk smile makeover, bisa buat satu mulut. Jadi kita bisa ngatur sendiri warna, bentuk maupun ukuran giginya. Mau bunny smile, mau giginya putih semua atau mau gimana, itu kita bisa atur sebagus dan senatural mungkin tuh bisa. Ya ampun, secanggih itu sekarang ya dokter ya. Berkembang banget. Sudah berkembang banget. Oke, Dokter Gigi Safira, nggak terasa karena sudah di penghujung nih ya, sudah segmen terakhir. Mungkin kita langsung ke kesimpulan nih dokter ya, tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Iya, oke. Tadi kita udah bahas ya basicnya tuh gimana gitu. Kenapa sih penting? Karena menurut kita tuh harus sadar kalau sebenarnya merawat kesehatan gigi dan mulut di masa sekarang tuh merupakan investasi kita di masa depan. Kita invest dengan merawat kesehatan gigi dan mulut kita. Nanti kita sampai tua gigi kita bisa tetap ada. Jadi kita nggak harus tua tuh nggak harus ompong loh gitu loh. Bisa kita rawat dengan investasi dari sekarang gitu. Perawatan, check up rutin. Kalau emang ada yang harus ditreatment, segera ditreatment tanpa menunda. Itu merupakan investasi kita di masa depan. Jadi kita nanti tua secara fungsional bisa tetap ngunyah enak, bisa tetap makan enak. Terus proses makan juga terbantu, dan secara estetik gigi palsu lagi bener, ya. secara estetik bisa dong kita tua tanpa ompong. Kalau bisa kenapa enggak gitu loh. Oke, siap. Kalau gigi aku lubang besar, cuma waktu di ronsen ternyata giginya tuh masih hidup, jadi bikin sakit. Itu lebih baik ditambal atau dicabut sih dok, posisi geraham bawah. Oke. Ini umum terjadi di geraham bawah ya, emang banyak ya. Sedangkan sebenarnya geraham itu kunci utama pengunyahan. Emang gigi ini nih gigi yang dipakai utama banget buat pengunyahan. Jadi sebenarnya selama gigi ini masih bisa dipertahankan, kita pertahankan semaksimal mungkin. Nah di Opal tuh cenderung kalau bisa dipertahankan kita pertahankan semaksimal mungkin. Kalaupun memang mahkotanya sudah nggak ada pegangannya, kita bisa pasang crown. Crown itu kayak jaket gigi gitu istilahnya. Jadi kita bersihin dulu, karena tadi udah kena syarat, berarti kita harus perawatan saluran akar, harus willing buat bolak-balik ke dokter gigi, datang beberapa kunjungan sampai bersih, saluran akarnya dibersihin, disterilin, kemudian kita tutup. Kalau misalnya lubangnya sudah besar sekali, tidak memungkinkan untuk ditambal, kita bisa pasang crown atau jaket gitu. Jadi giginya bisa tetap aman dan nggak perlu pakai gigi palsu gitu ya. Apalagi kalau emang umurnya masih muda gitu kan. Kalau apalagi sesuatu yang artifisial tuh kan beda ya rasanya sama sesuatu yang emang dikasih sama Tuhan gitu kan, beda gitu. Safira, terima kasih. Mungkin kapan-kapan next kita bisa sharing lagi ya dokter ya seputar kesehatan gigi dan juga mulut. Terima kasih juga untuk Sobat Belajar dan kru yang sudah bertugas. Kita closing dulu ya. Terakhir mungkin kita tetap harus menjaga kesehatan gigi dan mulut mulai dari sedini mungkin ya dokter ya. Oke, sukses selalu Dokter Gigi Safira dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat Belajar. Kita jumpa lagi di JBR Talk Show selanjutnya. Selamat siang.